Puji Tuhan, shalom, haleluya, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita masih bisa diberikan kekuatan ya untuk melewati menjalani hari hidup ini. Ketika mungkin ada rasa lelah untuk kita menghadapi semuanya, bersyukurlah karena di situ adalah kesempatan untuk kita dapat bertumbuh dalam Kristus. Matius 28 ayatnya yang ke-20 berkata demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita percaya kepada Kristus ya, hidup ini iman kita harus mengalami satu pertumbuhan. Dan perlu mendapatkan pengajaran, perlu mendapatkan nasihat-nasihat. Dan nasihat tersebut adalah kita dapatkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dan dalam kita melakukan segala sesuatu sebagai satu tindakan iman, apa yang diajarkan oleh Kristus sebagai teladan kita, firman Tuhan mengatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, aku di sini adalah Kristus sendiri, di mana Dia akan terus menyertai kita. Ketika kita mempunyai seseorang atau pribadi-pribadi dalam hidup ini dan kita sadar entah itu keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita ada di sekeliling kita, menyertai kehidupan kita. Sebagai manusia normal pasti kita mengalami rasa tenang bahwa kita tidak sendiri. Tetapi di dalam hidup ini tidak ada satupun yang kekal. Pribadi-pribadi yang tadinya mungkin ada bersama-sama dengan kita, karena mereka harus mengejar masa depan mereka harus pergi ke tempat yang jauh. Sehingga mereka tidak bisa berada bersama-sama dengan kita lagi. Dan ketika berbicara, mereka harus pergi, ada rasa khawatir mungkin sebagai orang tua. Bagaimana dengan anak-anak kita ketika mereka berada di tempat yang jauh. Sementara kita tidak bisa menyertai mereka untuk selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa di dalam kehidupan kita ada satu pribadi, dia akan terus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dari kekal sampai kepada kekal. Di tengah keberadaan manusia yang ada batasnya, yang segala sesuatu bisa datang dan bisa pergi dengan begitu saja. Tetapi pribadi Kristus dia akan menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Ketika pribadi ini menyertai kita, maka dikatakan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita, dan pribadi ini yang berbicara tentang Kristus, dia mempunyai tindakan yang aktif untuk menjaga, untuk menolong, untuk memelihara kita. Itu cara Kristus ketika dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sebagai contoh, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika saya berada di tempat ini rasanya ada suara yang bagi pribadi saya itu keras ya, ada air. Ketika pun saya masuk ke tempat ini kadangkala ada rasa takut. Harus benar-benar menginjak di tempat yang tepat supaya saya tidak jatuh. Murid-murid ketika perahunya di dalamnya pun Yesus ada, mereka tidak serta-merta topan, badai, tidak akan mereka hadapi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Percaya kepada Kristus bukan berarti kita kebal dengan persoalan. Bukan berarti kita tidak mengalami permasalahan ujian. Berbicara tentang topan itu adalah sesuatu yang keras yang menghantam. Dia bisa menghancurkan segala sesuatu, angin yang keras. Apalagi dengan kehidupan murid-murid mereka berada di perahu. Tetapi bersyukurnya ketika mereka dalam perjalanan bersama Yesus di dalam perahu, Yesus menyertai mereka. Dan pribadi yang menyertai kita adalah pribadi yang sama yang menyertai murid-murid. Pribadi yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman adalah pribadi yang bertindak. Firman Tuhan berkata, ia pun bangun menghardik angin itu, berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Dan ini yang akan Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara dalam perjalanan iman kita. Dia berkata sampai kepada akhir zaman dia menyertai kita. Di mana ketika dia menyertai, satu, dia tidak akan pergi meninggalkan kita. Kemudian yang kedua, yang menyertai kita adalah pribadi yang bertindak dalam hidup ini.
Mungkin saat ini kita sedang menghadapi badai topang, permasalahan, sakit, penyakit, atau ada ketakutan, kekhawatiran tentang masa depan. Sesuatu yang di depan itu tidak kita tahu bisa membuat kita takut. Ataupun apa yang sedang kita hadapi saat ini bisa membuat kita takut. Untuk itulah percaya kepada janji firman Tuhan akan membuat kita kuat, akan membuat kita bisa memiliki damai sejahtera. Kenapa? Tadi firman Tuhan sudah berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai di mana satu, dia tidak akan meninggalkan kita. Dan yang kemudian yang kedua, ketika dia menyertai, dia akan bertindak, mengangkat kita, menolong kita. Sehingga kita bisa berkata, biarlah Tuhan terus menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Mulai hari ini sampai selama-lamanya kita meminta Tuhan menyertai kita terus menerus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya firman yang dapat kami pegang. Untuk kami percayai dan firman itu tidak akan pernah gagal. Ketika Tuhan berkata Tuhan akan menyertai sampai kepada kesudahan zaman, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati keluarga kami, memberkati gereja kami, memberkati bangsa kami. Dan Tuhan, jadilah kepada kami sesuai dengan firman-Mu. Dalam kesehatan kami juga, Tuhan yang akan menyembuhkan. Dalam kehidupan ekonomi kami juga, Tuhan yang akan mencukupkan. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.